Bab 1111, Pergi ke Sumur Bulan Hantu. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Ada apa? Bunuh diri. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Soul Eater, sebuah adegan keterkejutan muncul di hatinya. Itu benar, bunuh diri. Master Soul Eater tersenyum perlahan ketika dia melihat Xiaoyan begitu terkejut. Menurut situasimu sebelumnya saat menelan api suci, hanya ketika kamu dalam krisis, binatang api itu akan langsung melarikan diri dari lautan ki pertempuran untuk menyelamatkanmu. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa orang ini dapat dengan bebas masuk dan keluar dari lautan ki pertempuranmu. Dan pada saat itu, kamu dalam bahaya karena kamu menelan api suci, dan binatang api itu muncul. Jadi menurut spekulasiku, jika kamu dalam bahaya, binatang api itu juga akan muncul. Bagaimanapun, dia tinggal di tubuhmu, dan dia pasti tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan. Setelah binatang api itu muncul, kamu bisa langsung menggunakan kekuatan dua api suci untuk menguncimu sampai mati. Tidak peduli seberapa kejamnya binatang api itu, kamu tidak akan bisa kembali. Jika begitu, maka kamu bisa yakin untuk memadatkan inti Dou dan maju ke Dou Immortal. Soul Eater menganalisis. Itu masuk akal, namun, aku tidak memiliki jejak Douki di lautan Douki di tubuhku. Bagaimana aku bisa memadatkan laut Douki untuk memadatkan Douki? Xiaoyan mendengar ini, alisnya langsung mengendur, tetapi saat berikutnya, dia menjadi curiga lagi. Ini, rahasia-rahasia ini mungkin terkait dengan binatang api. Tunggu sampai terungkap, dan tanyakan dengan hati-hati. Tapi jangan khawatir, nak, menurut apa yang aku baca di buku sebelumnya, semangat juangmu adalah hal yang sangat baik, tetapi aku tidak dapat mengingat buku spesifiknya, kata Soul Eater. Itu satu-satunya cara sekarang. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tidak lagi dengan suara yang dalam, tetapi perlahan dan tenang, diam-diam menunggu kedatangan hari esok. Malam di Guiwangling sangat dingin, dan disertai dengan gemuruh angin gelap, yang membuat orang merasa takut. Keesokan harinya, semangat pagi itu menghilang begitu saja, dan hari yang indah pun dimulai. Saudara Xiaoyan, kamu bangun cukup pagi. Begitu King Wen keluar dari tenda, dia melihat Xiaoyan duduk bersila di bawah pohon besar tidak jauh dari sana. Pagi adalah waktu terbaik untuk semua hal pulih. Kultivasi seperti ini akan membantu meningkatkan kekuatanmu. Melihat ini, Xiaoyan juga saling tersenyum, dan kemudian berbicara perlahan. Bagaimana Xiaoyan tahu tentang hal-hal ini? Dia keluar lebih awal hanya untuk membiasakan diri dengan medan di Ghost King Ridge, tetapi sebelum dia bisa bergerak, King Wen muncul, jadi dia harus melakukannya. Sudah larut malam, ayo pergi. Setelah beberapa menit, sosok-sosok keluar dari tenda satu demi satu, lalu King Wen berkata, gadis ini terlahir dengan roh air, tetapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak sederhana tentang gadis ini? Energi hantu semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Raja Hantu Kecil. Pemakan jiwa dalam tubuh Xiaoyan menggunakan tubuh Xiaoyan untuk melihat Kinger dari jarak dekat. Tentu saja, perasaan itu lebih kuat, dan dia berkata perlahan. Dao, tetapi tidak menyebutkannya kepada Xiaoyan. Ayo pergi. Kelompok yang terdiri dari 5 orang itu perlahan saling memandang, lalu menuju ke kedalaman Ghost King Ridge, dan Xiaoyan juga menantikan apakah sumur bulan hantu itu semisterius yang dikatakan. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan dan yang lainnya berjalan, beberapa tamu tak diundang muncul di kaki Gunung Raja Hantu. Katakan padaku, di mana tuanmu sekarang? 3 pria berjubah muncul di sini dengan sosok yang terikat. Yang di depan, dengan napas yang sangat tajam, langsung menghadapi pria yang terikat itu dengan tegas. Haha, Yukuan, kamu hanyalah antek keluarga Yu. Aku tidak akan memberitahumu posisi tuanku, bahkan jika dia meninggal. Namun, sosok yang terikat itu adalah pria tangguh, masih tidak mau menerima kata-kata lembut. Tuan Yu, keluarga King ini sudah tangguh sejak zaman dahulu. Mengapa Anda berbicara omong kosong dengannya? Anda bisa membunuhnya saja. Menurut perkiraanku, tuan muda dan wanita tertua dari keluarga King mungkin berada di sumur bulan hantu saat ini. Jika kita berlama-lama seperti ini, saya khawatir hal-hal yang telah dijelaskan tuan kepada kita tidak akan dapat dilakukan. Di antara ketiga sosok itu, berdiri sosok di samping pria garang itu berkata. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Diam, Eugene Yuyin,
Kamu harus ingat bahwa kamu dikirim oleh Tuan untuk membantuku. Jika kamu tidak yakin, kembali saja. Pria galak itu berkata dengan kejam. Apa yang diajarkan Yu adalah. Melihat kata-kata dan tindakannya yang tampaknya membuat pria besar ini marah, Eugene Yuyin tidak bisa menahan senyum. Pria tegas ini jelas Yu Quan, manajer keluarga Yu saat ini. Kekuatannya telah mencapai tahap tengah petarung abadi bintang 1. Pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya membawanya. Ketika kita bertemu seseorang dari keluarga King, kita hanya memiliki alat tawar-menawar di tangan kita. Setelah Yu Quan selesai berbicara, senyum sinis perlahan muncul di sudut mulutnya, jelas memikirkan beberapa rencana jahat. Benar, Yu yang bertanggung jawab. Orang-orang dari keluarga Lei tampaknya juga telah menerima berita itu dan bergegas ke sini. Pada saat berikutnya, Eugene berbicara sedikit. Lei, King, Yu, ketiganya ada di sini. Tetapi orang dari keluarga King yang bertugas untuk kembali dan memberitahu dihentikan oleh kami. Lawan kami hanyalah keluarga Lei. Kali ini, Bu Yuejing, aku khawatir pemenang terbesarnya adalah kita. Yu Quan menggumamkan beberapa patah kata, lalu berpikir. Ada berapa orang di keluarga Lei? Yu Quan bertanya, sepertinya hanya ada satu orang di sini. Orang gila dari keluarga Lei, Lei Si. Kata Eugene. Apakah Lei Si di masa-masa awal One Star Fighting Immortals? Yu Quan sepertinya teringat sesuatu saat mendengar ini. Pergi, lelang ini sudah dekat. Kekuatan masing-masing pasukan di kota Raja Hantu diawasi oleh satu sama lain. Aku khawatir tidak akan ada lagi orang yang tersedia. Sumur bulan hantu ini akan menjadi makam keluarga King Lei mereka gelombang gemerisik. Setelah Yu Quan selesai berbicara, aura hantu melonjak di tubuhnya. Aura itu sangat gelap, dengan jejak energi Qian yang langka. Kekuatan manajer sebenarnya telah mencapai tahap tengah One Star Fighting Immortal. Sungguh mengerikan. Setelah Eugene dan Yu Yin merasakan aura itu, hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembun. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka melumpuhkan orang-orang dari keluarga King yang terikat dan terikat, lalu berjalan menuju kedalaman Ghost King Ridge. Boom boom boom. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, sosok tirani seperti guntur muncul tepat di atas posisi semula, cukup menakutkan. Keluarga King dan keluarga Yu ada di sini. Indra penciuman tajam sosok tirani itu mengendus di udara, lalu dia mencium dua napas yang dikenalnya dan bergumam. Patriark berkata bahwa ada hal-hal baik di sumur bulan hantu. Jika aku bisa membawanya kembali kali ini, aku akan memiliki setengahnya. Aku hanya tidak tahu hal-hal baik apa yang ada di sumur bulan hantu. Setelah Lei Si selesai berbicara, kekuatan guntur di tubuhnya perlahan padam, dan gerakannya ditekan, dan dia dengan lembut melangkah keluar ke kedalaman. Pada saat yang sama, di luar sumur bulan hantu, kekuatan yang agak tirani berkumpul. Keluarga King, keluarga Yu dan keluarga Lei. Aku tidak tahu siapa yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Ujian tinggal 10 hari lagi. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Cerita ini agak berantakan, mohon maaf. Cerita ini hanya episode kecil, nanti akan ditulis dengan baik. Di Ghost King Ridge, setiap bulan berawan menarik beberapa orang kuat yang datang ke sini. Tujuan dari para ahli ini tentu saja adalah Ghost Moonwell. Ghost Moonwell terletak di bagian terdalam dari Ghost King Ridge. Medannya berbahaya, dan ada banyak binatang buas yang kuat yang menjaganya. Bahkan ahli dengan kekuatan rata-rata tidak berani memasukinya dengan gegabah. Namun, setiap kali pada malam bulan purnama di bulan gelap, beberapa hal yang agak misterius akan muncul di sumur bulan hantu. Hal-hal misterius ini dikabarkan sebagai seni bela diri dan keterampilan bertarung yang kuat, dan ada desas-desus bahwa mereka adalah ramuan ajaib kehidupan dan kematian. Para ahli yang berhasil memperoleh harta dari Ghost Moonwell semuanya akan mengalami transformasi. Hus-hus. Dengan serangkaian suara yang jarang, beberapa sosok perlahan muncul di vegetasi yang lebat ini. Adik kecil Xiaoyan, dalam 3 hari, ini akan menjadi malam bulan purnama. Saat itu, kita harus mengalahkan binatang buas penjaga itu apapun yang terjadi. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Ghost Moonwell, dan kita hanya akan datang ke sini dengan sia-sia. Sesaat, di antara rerumputan yang lebat, ruang yang agak kosong langsung dibuka oleh salah satu bawahan keluarga King, dan beberapa tenda perlahan didirikan, lalu King Wen tersenyum pada Xiaoyan. Oh, dan binatang roh penjaga, aku tidak tahu binatang roh penjaga jenis apa itu. Bagaimana kekuatanmu?
Xiao Yan mendengar kata-kata itu, awalnya ingin kembali ke tenda untuk beristirahat, lagi pula, masih ada 3 hari lagi, tetapi setelah mendengar kata-kata King Wen, dia bertanya sedikit, lagi pula, mengenal diri sendiri dan mengenal musuh, kamu akan aman dalam 100 pertempuran. Itu adalah binatang jiwa yang telah memasuki masa dewasa. King Niu Tianmu. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia segera berbicara, dan ada sedikit kepahitan dalam suaranya. Jelas, dalam sebulan terakhir, 5 anggota keluarga King dihalangi oleh binatang jiwa ini, kalau tidak mereka seharusnya sudah tiba di dekat sumur bulan hantu saat ini. Apa, itu sebenarnya King Niu Tianmu? Ketika Xiao Yan mendengar undangan dokumen itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Itu King Niu Tianmu, apakah ada masalah? King Er, yang berada di sampingnya, menatap Xiao Yan dengan sangat terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa, Xiao Yan tersenyum perlahan, senyum cerahnya menggantikan keterkejutannya, lalu berjalan kembali ke tendanya, tetapi hatinya berubah. King Niu Tianmu, ini adalah binatang jiwa yang dikenal Xiao Yan di benua Xuanling. Ini adalah sejenis binatang jiwa yang dikenal karena kekuatannya, ketika memasuki masa dewasa, saya khawatir kekuatannya dapat sebanding dengan manusia parubaya. Dan jangan lupa, makhluk jiwa jenis ini terkenal dengan kekuatannya. Jika benar-benar bertarung, saya khawatir makhluk abadi tingkat menengah tingkat 1 bintang rata-rata tidak akan terkalahkan. Keempat anggota keluarga King menyaksikan Xiao Yan bertindak seperti ini dan kembali ke tenda tanpa mengganggunya, dan kembali beristirahat. Dalam proses kultivasi, umumnya setiap orang memiliki atribut, tetapi karena saya seorang alkemis, atribut api yang terang bercampur dengan sedikit atribut kayu. Tetapi bagaimanapun juga, atribut kayu ini tidak dapat diaktifkan sepenuhnya. Dan jika kamu membunuh makhluk jiwa Azure Niu Tianmu ini, inti jiwa di tubuhnya akan membantuku. Merangsang atribut kayu. Atribut api sudah menjadi pendorong yang sangat kuat, tetapi jika merangsang atribut kayu, saya khawatir serangan dan pertahanan akan terintegrasi. Pada saat itu, ia juga akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri terhadap beberapa musuh yang kuat. Tetapi masalah Xiao Yan ada di dalam hatinya. Dia tersenyum perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hehe, nak, jangan lupakan sifat binatang jiwa King Niu Tianmu. Ketika Xiao Yan memikirkan hal ini, Master Pemakan Jiwa tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Esensi King Niu Tianmu. Mungkinkah, Tianmu? Namun, Xiao Yan begitu kecil digigit oleh pemakan jiwa sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Itu benar, karena binatang jiwa ini memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, mungkin akan ada Tianmu. King Niu Tianmu, Tianmu, dan King Niu hidup berdampingan, seperti sumber kecubung yang menyertai Raja Singa bersayap kecubung di alammu sebelumnya. Dan jika ada Tianmu, aku khawatir itu dapat sepenuhnya merangsang atribut kayu dalam tubuh. Pada saat itu, 2 atribut api dan kayu akan cukup bagimu untuk menghadapi beberapa musuh yang sulit, kata Soul Eater. Aku tidak tahu apa gunanya Tianmu ini. Dan Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tersenyum perlahan. Informasi tentang Azure Bull Tianmu Soul Beast diketahui oleh Xiao Yan secara kebetulan ketika dia berada di benua Xuanling, tetapi detailnya tidak terlalu jelas. Itu bukan salahmu. Rahasia King Niu Tianmu Soul Beast, apalagi kamu, aku khawatir di dunia hantu ini, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dan Tianmu ini adalah sesuatu yang telah lahir sejak kelahiran King Niu Tianmu. Itu tumbuh dengan kekuatannya, tetapi itu sedikit seperti sepotong kayu, kata Lord of Soul Eater. Kayu. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Jangan meremehkan kayu ini. Selama pelatihan Doqi, di antara Doudi, ia terbagi menjadi kekuatan hidup dan mati, dan ketika maju ke Dosian, kekuatan hidup dan mati terintegrasi dengan sempurna, menghasilkan kekuatan Dosian yang lebih kuat. Kekuatan bertarung makhluk abadi dibagi berdasarkan atributmu, tetapi jauh lebih tirani daripada kekuatan hidup dan mati. Dan Tianmu ini, meskipun hanya sepotong kayu, tetapi karena dikaitkan dengan binatang jiwa Azure Ox Tianmu, kekuatan atribut kayu yang sangat besar yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk sepenuhnya merangsang atribut kayumu, dan itu bahkan lebih kuat. Soul Eater the Lord berkata dengan sangat berapi-api. Benarkah? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan sepertinya tahu apa yang dimaksud Soul Eater. Hei, sederhananya, karena kamu seorang alkemis,
kemungkinan besar kamu memiliki atribut kayu api, tetapi setelah kamu merangsang atribut kayu, kekuatanmu sama dengan orang biasa yang mengolah atribut kayu. Tetapi jika kamu menyerap kekuatan di pohon langit, gelombang atribut kayumu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang lain. Misalnya, jika dibandingkan dengan kekuatan orang biasa yang mengolah atribut api, kekuatan atribut api apotekermu 2 kali lipat dari orang biasa. Sedangkan untukmu, setelah menelan api suci, kekuatan atribut apinya telah mencapai 6 kali lipat atau bahkan lebih. Gao, jika cahaya adalah kekuatan atribut api, tidak ada seorang pun di level yang sama yang akan menjadi lawanmu. Dan Tianmu ini mirip dengan api sucimu. Sang pemakan jiwa menjelaskan dengan perlahan. Begitulah, setelah mendengarkan master pemakan jiwa, dia tiba-tiba tersenyum tetapi sudut mulutnya tertawa. Setelah menelan api suci, Xiao Yan, di antara para ahli di level yang sama yang juga mengolah atribut api, hampir bisa berjalan menyamping. Tidak masalah untuk melakukan pertarungan lompat. Katak, melompat, ini bukan permainan anak-anak. Jika di atas benua Doqi, pertarungan level Kaisar Dou dan Dou Wang juga biasa terjadi. Tetapi di dunia baru ini, jarak antara Kaisar Dou dan yang kuat dapat ditentukan oleh level yang kecil, belum lagi level yang lebih tinggi. Semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk bertarung. Namun, jika mengandalkan tirani atribut kayu api, Xiao Yan masih memiliki keyakinan ini. Untuk saat ini, mari kita nantikan saja. Aku harap binatang roh Azure Ox Tianmu ini benar-benar menjaga Tianmu. Jika tidak, itu akan membuang-buang waktu kita. Mata Xiao menjadi dalam, lalu dia melihat ke kejauhan. Dalam 3 hari, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 hari terakhir, di Ghost King Ridge yang awalnya tenang, banyak orang kuat muncul. Jelas, tujuan mereka adalah untuk datang ke Ghost Moonwell. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Dikatakan bahwa anggota dari 3 keluarga King Yu dan Lei di kota Raja Hantu telah tiba, dan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Beberapa tokoh yang menganggur di belakang batu tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi. Petik 2. Keluarga Lei adalah yang terlemah, dan meskipun keluarga King lebih kuat dari keluarga Lei, keluarga King adalah saingan berat keluarga Yu. Tampaknya kali ini Gu Yuejing memiliki pertunjukan yang bagus. Beberapa tokoh di belakang batu berkata, berita Anda sudah ketinggalan zaman. Menurut informasi yang saya dapatkan, kali ini, keluarga King mengirim tuan muda dan nona muda tertua mereka untuk datang ke Gu Yuejing. Saya khawatir mereka ingin menggunakan misteri Gu Yuejing untuk menerobos Dodi. Tetapi bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Yu membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka? Keluarga Yu langsung mengirim Yu Kuan, pengurus keluarga Yu, untuk menghentikannya. Saya khawatir kali ini akan sangat seru. Puluhan tokoh berbicara bolak-balik. Adik kecil Xiao Yan, apakah kamu sudah bangun? Dan di mana keluarga King bertanggung jawab atas Kam? King Wen berdiri di luar tenda dengan cukup sopan dan bertanya. Adik King, pagi sekali. Xiao Wenyan keluar untuk menyambutnya. Ayo pergi. Besok pagi akan menjadi malam bulan purnama yang langka. Hari ini, kita harus melewati level King Niu Tianmu. Setelah beberapa saat, King Wen berkata, ayo pergi. Xiao Yan juga melihat sekeliling dan berkata segera setelah mendengar ini. Benar sekali, Tuan Muda. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Sudah beberapa hari, dan para penjaga yang bertugas kembali untuk menyampaikan berita belum mendengar apapun. Ini, salah satu dari 2 penjaga itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Seharusnya ada yang tidak beres di jalan. Ayo pergi dulu. Setelah King Wen mengatakan itu, dia dan Kinger bersiap untuk berjalan. Bagaimana dengan 2 bawahan keluarga Yu? Saat berikutnya, 2 bawahan keluarga King itu bertanya. Kaca, menghadapi pertanyaan ini, senyum King Wen perlahan menunjukkan ekspresi yang agak serius, dan kemudian dia menunjuk langsung ke tenggorokannya. Melihat ini, 2 penjaga keluarga King saling memandang, dan kemudian berjalan menuju bagian belakang tenda. Jelas, ada Nona Kinger di sini, yang tidak cocok untuk terlalu berdarah. Ayo pergi, adik kecil Xiao Yan. Setelah menyelesaikan semua ini, King Wen mengirim undangan. Jangan terburu-buru pergi, kurasa kita mungkin harus menunda sedikit waktu di sini. Xiao Yan tersenyum perlahan saat mendengar kata-kata itu, dan matanya juga tertuju pada tenda tempat kedua pengawal pasukan King tadi pergi.
Apa ada hal lain yang harus kalian lakukan? King Er menjulurkan kepalanya sedikit dan mengatakan sesuatu. Menyingkirkan beberapa hama, setelah Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan kemudian di belakang tenda, terdengar suara angin. Apa kalian baik-baik saja? Setelah mengalahkan serangan teroris dengan satu pukulan, Xiao Yan bertanya kepada kedua pengawal keluarga King. Tidak apa-apa. Terima kasih Xiao Shaoxia. Ketika kedua pengawal keluarga King melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Yan dengan rasa terima kasih. Kedua bawahan keluarga Yu telah pingsan dan ditempatkan di belakang tenda. Mereka berdua datang, tentu saja ingin membunuhnya, tetapi siapa yang mengira bahwa tepat ketika mereka datang ke sini, serangan diam-diam tiba-tiba menyerang mereka berdua. Jika Xiao Yan tidak muncul tepat waktu, mereka akan terluka parah jika mereka tidak mati. Haha, kapan keluarga King menerima orang yang sangat peka seperti itu? Melihat serangannya gagal, dia tidak menyelesaikan kerusakannya, dan sebuah suara dengan sedikit kejutan perlahan keluar dari udara. Keluarga Yu Yukuan, King Wen dan King Er baru saja melihat sosok Xiao Yan, dan segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi setelah melihat sosok pria yang mengenakan jubah bulu di langit, wajah mereka menjadi jelek berdiri. Tuan muda dan wanita tertua dari keluarga King. Aku sudah lama tidak melihatmu, wanita tertua benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik saat dia tumbuh. Sosok Yukuan baru saja muncul, dan dia langsung tersenyum pada King Er. Meskipun tidak ada kesembronoan orang biasa dalam senyumannya, itu penuh dengan niat membunuh. Xiao Yan, cepatlah, orang ini adalah petarung abadi yang benar-benar kuat, dan dia tidak berada di level yang sama dengan setengah hati setengah abadi sebelumnya. Melihat Yukuan muncul, alis Willow King Er miring dan berkata kepada Xiao, ada urgensi dalam suara itu. Seorang dewa pejuang sejati. Dan Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bergumam sambil menatap Yukuan yang perlahan turun. Orang ini benar-benar kuat, sepertinya dia bukan baru saja dipromosikan menjadi Dosian. Tapi aku baru saja menelan api suci dan menggabungkan kekuatan dua api suci. Aku juga ingin mencoba batasku. Dan Xiao Yan merasakan tekanan tak terlihat yang terpancar dari tubuh Yukuan, dia tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi dia bahkan memiliki sedikit kegembiraan. Kekuatan setengah abadi sebelumnya tidak cukup untuk berlatih sendiri, jadi Xiao Yan tidak tahu di mana batasnya saat ini. Namun, menurut tebakan Xiao Yan, meskipun dia hanya berada di puncak Dodi, dengan kekuatan dua api suci, tidak menjadi masalah untuk berhadapan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dosian Bintang 1, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tahap menengah di Dosian sama sekali tidak takut. Naihe pernah berhadapan dengan kekuatan Bengxian sebelumnya, dan lawannya tewas sebelum dia sempat bertarung, yang membuat Xiao Yan cukup tertekan. Wah, mereka berdua adalah anggota keluarga Yuku, serahkan mereka. Yukuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat kedua sosok yang tidak sadarkan diri di tanah. Karena meskipun dia cukup kuat untuk berada di tahap tengah Dosian Bintang 1, saat menghadapi anak ini yang kekuatannya hanya di puncak Dodi, akan ada aura ketakutan. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi Yukuan tidak menunjukkan dirinya. Sikap mendominasi. Keduanya dengan sia-sia mencoba meremehkan kakak perempuan kita King. Sebagai pengawal, tentu saja aku harus menangkap mereka. Gelombang mengenai nasib mereka berdua, bagaimana cara mengeksekusi mereka sepenuhnya terserah pada kakak perempuan kita. Tetapi jika kamu benar-benar ingin kembali, itu bukan hal yang mustahil. Xiao Yan tersenyum perlahan. 3 pil obat tingkat ketiga Kaisar. Xiao Yan mengulurkan 3 jari, lalu menatap Yukuan dengan senyum di wajahnya dan berkata, wah, sepertinya kamu belum pernah mati sebelumnya. Kali ini, biarkan aku mengajarimu cara menghormati yang kuat. Ketika Yukuan mendengar kata-kata itu, dia menjadi marah, dan semangat juang berwarna biru yang mengerikan meledak dari tubuhnya, mengelilingi seluruh tempat itu. Hus-hus, Douki berwarna biru itu mengandung kekuatan yang mengerikan, yang secara langsung menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit menggetarkan kekuatan hidup dan mati. Apakah kekuatan Dewa Pejuang atribut angin? Namun, ini adalah cara terbaik. Setelah Xiao Yan merasakan atribut Yukuan, dia tertawa dan bersiap untuk bertarung. Bagaimanapun, provokasi tadi hanya untuk memaksa Yukuan mengambil tindakan. Kamu dan Xiao Yan pergi dulu, dan aku akan mengurus sisanya. Ayo pergi. Melihat semangat juang Yukuan, King Wen mengerutkan kening,
melompat langsung ke dalam lingkaran pertempuran, menarik sosok Xiao Yan menjauh, dan mengatakan sesuatu dengan lembut. Adik kecil Xiao Yan, jagalah adik perempuanku dengan baik untukku. Setelah King Wen selesai berbicara, dia menatap Yukuan muda dengan ekspresi beku. Kau keluarlah, orang ini, aku bisa mengatasinya. Dan Xiao Yan melihat tindakan King Wen, tidak diragukan lagi hatinya menghangat, tetapi kekuatan hidup dan mati langsung mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran. Bagaimanapun, meskipun King Wen memiliki temperamen yang sangat nyata, tetapi kamu tidak dapat merusak kebaikanmu sendiri. Apa? King Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak saat merasakan Xiao Yan perlahan mendorong tubuhnya keluar. King Wen tahu bahwa kekuatan Xiao Yan berada di puncak Dodi. Meskipun dia telah membunuh pemimpin keluarga Yu tingkat Beng Xian sebelumnya, Beng Xian dan Dou Xian jauh tertinggal. Kakak, King Ryu mengulurkan tangannya dan menopang tubuh King Wen, lalu berkata sambil mengerutkan kening. Hei, orang ini, kuharap dia bukan orang yang gegabah. Melihat tindakan Xiao Yan, King Wen tidak diragukan lagi bergumam, tetapi jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan, dia pasti tidak akan tinggal diam. Kekuatan hidup dan mati, puncak Kaisar Dou. Aku ingin tahu bagaimana kamu membunuh pemimpin keluarga Yu tingkat setengah abadi kami. Melihat Xiao Yan mengusir King Wen, hanya dirinya dan Xiao Yan yang tersisa di lingkaran pertempuran, Yukuan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak tahu jika kamu mencobanya? Pada saat ini, Xiao Yan memancarkan aura hitam dan darah kehidupan dan kematian, dan juga tersenyum pada Yukuan. Sepertinya kau masih belum mengerti kekuatan Dou Xian yang kuat. Baiklah, hari ini aku akan memberitahumu apa itu Fighting Immortal Powerhouse. Yukuan tersenyum, senyumnya penuh dengan niat membunuh. Kekuatan bertarung para abadi, bundel elang angin. Saat berikutnya, sosok Yukuan tiba-tiba terangkat ke langit, dan tubuhnya bersinar dengan semangat bertarung biru. Douki berwarna biru itu tidak biasa, dan bahkan memberi Xiao Yan tekanan yang sangat berat. Dapat dilihat bahwa kekuatan bertarung para abadi memang jauh lebih kuat daripada kekuatan hidup dan mati. Dan saat suara Yukuan baru saja jatuh, di langit, seekor elang raksasa 100 zang yang terkondensasi dari Douki Qian perlahan keluar. Hus-hus, elang raksasa itu baru saja muncul, dan matanya tertuju pada Xiao Yan. Di tubuhnya, tidak diragukan lagi bahwa aura yang ganas sedang ditampilkan. Kekuatan bertarung para abadi dengan atribut angin, meskipun daya hancurnya tidak sekuat atribut api milikku, tetapi di bawah angin yang cukup, itu cukup untuk membunuh dengan satu pukulan. Xiao Yan menatap elang raksasa biru di depannya, dan bergumam pelan. Bunuh aku, seolah merasakan aura besar yang terpancar dari elang raksasa di sampingnya, Yukuan tersenyum tipis, dan langsung mengeluarkan perintah yang kejam. Tabrakan, suara Yukuan baru saja jatuh, ketika sayap energi biru harimau raksasa itu berkibar, dan kecepatannya sangat tinggi, dan terbang menuju Xiao Yan. Kecepatannya begitu cepat sehingga menyebabkan beberapa hantu muncul di garis pandang. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Xiao Yan melihat serangan tirani ini dan tidak berani mengabaikannya. Dia langsung melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya. Kekuatan api di tubuhnya terbakar dalam sekejap, dan segera membungkus penguasa kuno api abadi, berukuran 700 kaki. Penguasa energi Mang, dengan marah menyerang elang raksasa energi. Hahaha, tidak ada gunanya. Aku, elang raksasa yang diubah oleh kekuatan Dou Xian, dapat langsung menghancurkan semua seranganmu. Nak, kamu harus membayar harga atas kecerobohanmu. Yukuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Yukuan jelas menyadari tirani elang raksasa Qian. Serangan Xiao Yan tampak tirani, tetapi di bawah elang raksasa dengan kekuatan melawan makhluk abadi, itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. Sabu-sabu, cakar elang raksasa Qian tiba-tiba terbuka, dan kemudian langsung menangkap 7 cakar Xiao Yan satu demi satu, dan kemudian menghancurkannya dengan satu pukulan. Kekuatan bertarung dengan makhluk abadi memang tirani. Xiao Yan tidak terlalu panik saat melihat pemandangan ini. Lagi pula, serangan tadi hanya menggunakan atribut apinya dan tidak menggunakan kekuatan api suci. Namun, elang raksasa itu hanya ingin menangkapku, itu terlalu mudah. Saat berikutnya, Xiao Yan meraung saat dia melihat elang raksasa Qian mencabik-cabiknya hingga 7 kaki. Cabik-cabik dia untukku, tapi Yukuan berteriak keras saat melihat senyum aneh Xiao Yan. Kakak, saat King Er di bawah melihat pemandangan ini,
ada emosi lain yang berkelebat di matanya yang indah. Jelas, meskipun dia hanya memiliki satu hubungan dengan Xiao Yan, dia menyelamatkannya. Itu sifat manusia. Aku tahu, pada saat ini, wajah King Wen sangat jelek, dan kekuatan hidup dan mati di tubuhnya melonjak, jelas ada serangan kuat yang sedang terjadi. Mati, melihat Xiao Yan yang tampaknya menyerah, Yukuan tidak peduli dan berkata perlahan. Bagaimanapun, Xiao Yan hanyalah seorang penjaga keluarga King. Meskipun kekuatannya sedikit menyimpang, tetapi dengan statusnya sendiri, mereka masih tidak berani melakukan apapun untuk membunuh beberapa bajingan keluarga King. Benarkah? Dan Xiao Yan menyaksikan cakar depan elang raksasa biru itu tiba-tiba menyusut, mencengkeramnya ke dahinya, dan mencoba membunuhnya dengan satu pukulan, tetapi tersenyum perlahan. Begitu suara itu jatuh, penguasa kuno api abadi di telapak tangan tiba-tiba menjadi terang, dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat perlahan muncul. Pindahkan penguasa langit, pindahkan untukku. Dan melihat elang raksasa Qian yang dekat, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya aneh, dan langsung menyelimuti elang raksasa Qian itu. Puff! Dengan suara, sosok elang raksasa Qian itu langsung dilahap oleh cahaya aneh Xiao Yan. Bajingan! Setelah menyadari pemandangan ini, bahkan Yukuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Baru saja, elang raksasa Qian itu jelas bisa menghancurkan Xiao Yan secara langsung, tetapi mengapa ia menghilang tanpa alasan? Dan masalah sepele semacam ini juga membuat Yukuan punya firasat bahwa ia tidak berani. Bagaimanapun, elang raksasa Qian itu dipadatkan oleh Yukuan menggunakan kekuatan bertarung para dewa, tetapi saat elang raksasa Qian itu menghilang ke langit, hubungan antara Yukuan dan elang raksasa Qian itu terputus secara mengesankan. Jangan mencarinya, karena kau ingin. Kalau begitu aku akan mengembalikannya padamu. Melihat ekspresi Yukuan yang agak terkejut, sudut mulutnya jelas bergerak sedikit, dan kemudian ruang di depannya tiba-tiba sedikit menggeliat. Saat berikutnya, makhluk besar yang terbungkus api biru kuning perlahan keluar dari pupil itu. Bagaimana mungkin? Dan melihat pemandangan ini, Yukuan, yang selalu sombong dan angkuh, tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupilnya dengan erat. Karena dengan persepsinya, dia tahu bahwa elang raksasa Qian bukan lagi miliknya. Terlebih lagi gelombang pupil elang raksasa Qian dipenuhi dengan kekuatan api yang tak terlihat, dan bahkan api biru kuning terluar membuat Yukuan merasakan gelombang kematian. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bum bum bum, elang raksasa Qian tiba-tiba mengangkat lengannya ke langit, dan kemudian api biru kuning di sekujur tubuhnya melonjak seperti peri. Tabrakan, setelah melakukan ini, terlepas dari apakah 3 atau 7 adalah 1, dia bergegas menuju posisi Yukuan dengan panik. Sialan, ketika Yukuan melihat ini, wajahnya berubah drastis, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kekuatan biru yang mempesona dari para pejuang abadi berkedip-kedip di tubuhnya, dan dia siap untuk melarikan diri. Bajingan kecil, aku akan membiarkan kalian melompat-lompat sebentar. Saat kalian tiba di sumur bulan hantu, kalian tentu akan terlihat bagus. Dan Yukuan memperhatikan elang raksasa Qian menyerangnya, dan setelah melihat King Wen di bawah, dia tampaknya sedang menyiapkan serangan yang kuat, dan segera mundur. Mau pergi? Kemana kalian lari? Dan Xiao Yan mendengar ini, dan segera berteriak, elang raksasa api menyerang Yukuan secara langsung. Sabu-sabu, dan Yukuan melihat pemandangan ini, sosoknya langsung berkedip, dan saat berikutnya dia melarikan diri dari sini. Bum bum bum. Elang api raksasa terbang ke udara, dan kemudian meledak langsung di udara. Api yang indah membuat suhu Ghost King Ridge sedikit lebih tinggi. Sial, atribut angin benar-benar diperlukan untuk melarikan diri. Melihat Yukuan yang berlari begitu cepat dan langsung melarikan diri dari sini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Melihat Yukuan mundur, Kinger tidak dapat menahan diri untuk tidak segera datang ke sisi Xiao Yan dan bertanya dengan suara keras, matanya penuh dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa. Melihat ini, Xiao Yan menjabat tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang serius, dan berkata sambil tersenyum. Jika Yukuan tidak pergi sekarang, mungkin akan ada pertempuran sengit, tetapi Xiao Yan masih meremehkan tirani kekuatan Dou-Xian. Jika Anda membandingkan kekuatan hidup dan mati sebagai satu, maka kekuatan melawan makhluk abadi adalah 2, dan kekuatan melawan makhluk abadi memang lebih dari 2 kali lebih tirani daripada kekuatan hidup dan mati. Haha,
Kakak Xiaoyan benar-benar luar biasa. Tidak lama kemudian, King Wen juga berjalan mendekat dan tersenyum pada Xiaoyan. Ini keberuntungan, kata Xiaoyan, tetapi dia berpikir tentang bagaimana menghadapi Yu Quan. Jelas, dia baru saja bermain melawan Yu Quan untuk pertama kalinya, dan Xiaoyan tahu bahwa orang ini tidak menggunakan semua kekuatannya. Dan kekuatan orang ini mungkin tidak hanya di tahap awal Douxian Bintang 1. Jika dia menggunakan kekuatannya, saya khawatir itu akan menjadi perlawanan yang sangat kuat terhadap dirinya sendiri di puncak Dodi. Siapa orang itu tadi? Xiaoyan bertanya. Keluarga Yu bertanggung jawab atas urusan, dan statusnya tidak rendah. Dia adalah seseorang yang dipercayai oleh lelaki tua dari keluarga Yu. King Wen berkata perlahan, seorang manajer dengan status tinggi. Saya harap Anda tidak menemuinya di sumur bulan hantu, jika tidak, sudah waktunya. Xiaoyan berkata, dengan lembut, meskipun kekuatan Yu Quan ini untuk melawan makhluk abadi memang tirani, tetapi api ganda biru kuningnya sendiri kekuatan keduanya mungkin tidak sebanding dengan kekuatan untuk melawan makhluk abadi, tetapi kekuatan keduanya agak berbeda, yang membuat celahnya tampak sangat kecil, dan perbedaan kekuatan adalah yang paling merepotkan bagi Xiaoyan. Tapi ini agak aneh. Akhir-akhir ini, kota Raja Hantu sibuk mempersiapkan pelelangan. Demi keamanan barang lelang, hampir semua tokoh penting keluarga itu diawasi secara diam-diam, dan mereka tidak bisa meninggalkan kota Raja Hantu setengah langkah pun, tetapi bagaimana orang ini bisa kembali? Bisa masuk dan keluar dengan bebas. Kinger berkata keras dari samping. Bereskan barang dan ayo pergi. Karena keluarga Yu mereka ada di sini, bawa dua bawahan keluarga Yu mereka pergi, mungkin itu akan berguna nanti. King Wen menatap langit dan berkata perlahan, ayo pergi. Setelah beberapa menit bersentuhan, semua orang siap untuk langsung menuju ke kedalaman. Aku hanya tahu ada sumur bulan hantu di punggung bukit Raja Hantu ini, tetapi aku tidak tahu di mana itu. Tepat saat kelompok yang terdiri dari 5 orang itu melonjak, Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Hehe, saudara Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang itu. Ghost King Ridge hanyalah sebutan umum untuk pegunungan ini. Namun, medan pegunungan ini rumit dan luas, jadi ada banyak harta karun di pegunungan ini. Di antaranya, sumur bulan hantu terletak di bawah tempat yang disebut Yinyu Tanbao. Ying Yuetan menuju sumur bulan hantu. King Wen tersenyum. Ying Yuetan, Xiaoyan bergumam, jelas ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Ying Yuetan cukup aneh, ada racun beracun di mana-mana. Jika kamu sedikit ceroboh, aku khawatir semua Jiuxing Doudi yang kuat akan tahu jalannya. Itu cukup berbahaya bagi kita manusia. Di antaranya, King Niu Tianmu adalah penguasa sejati di Yinyu Tan. King Niu Tianmu pada dasarnya adalah kekuatan untuk melawan makhluk abadi, dan tingkat yang sama dalam melawan pembangkit tenaga abadi tidak ada hubungannya dengan itu, apalagi mengandalkan kedok Ying Yuetan, orang ini mungkin bahkan lebih menakutkan. Kata King Wen, sepertinya orang ini tidak begitu mudah dihadapi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit, tetapi dia masih menantikan King Niu Tianmu. Jika dia mendapatkan Tianmu, maka dia bisa digambarkan memiliki 2 atribut api dan kayu. Saat itulah transformasi yang sebenarnya. Tapi jangan terlalu khawatir. Kami bertiga, Lei Qingyu, memiliki beberapa metode, dan kami pasti akan memiliki peluang yang lebih baik daripada pemburu harta karun lainnya. Untuk King Niu Tianmu ini, mungkin kita harus bekerja sama. King Wen berkata, bekerja sama. Xiaoyan bertanya-tanya ketika mendengar kata-kata itu. Saudara Xiaoyan, jujur saja, kami pernah ke Yinyu Etan sebelumnya, tetapi sayangnya kami dikalahkan oleh King Niu Tianmu berturut-turut, dan kami harus mundur pada akhirnya. King Wen berkata dengan nada yang buruk. Orang itu sangat kuat. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk sedikit dan bertanya. King Niu Tianmu sangat kuat, tetapi di cermin bulan Tan, ia memiliki keunggulan yang unik. King Wen menjelaskan. Adapun King Wen, Xiaoyan tahu bahwa orang ini, seperti dirinya, memiliki kekuatan puncak Doudi. Tetapi dia samar-samar membuat Xiaoyan merasa bahwa orang ini juga bukan orang yang sederhana. Setelah beberapa orang selesai berbicara, Zaidu berjalan menuju Ying Yuetan, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, cukup harmonis. Binatang kecil sialan. Di sisi lain, sosok Yu Quan sedikit malu. Jelas, bahkan jika dia lolos pada akhirnya, serangan balik Xiaoyan menyebabkan banyak kejutan pada dirinya sendiri. Pelayan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Yu Quan kembali,
Yujin Yuyin, yang menjaga kamp, bergegas mengelilinginya dan bertanya. Aku baik-baik saja. Petik 2. Aku hanya tidak menyangka bahwa keluarga King benar-benar akan menemukan anak yang kuat sebagai penjaga, dan aku tidak tahu di mana keluarga King mendapatkannya. Yu Kuan menggelengkan kepalanya. Pelayan, kita sudah memegang kendali keluarga King di tangan kita, dan kita bisa melakukannya seperti ini. Melihat ini, Yu Jin tiba-tiba punya ide lain. Dasar bodoh, kapten tim bajingan kita dibunuh oleh bajingan kecil itu, dan kedua pengawal itu masih di tangan mereka. Yu Kuan memarahi. Membaca www.uukansu.com. Lupakan saja, ayo pergi dulu. Mari kita bicarakan ini setelah Yinyuetan. Bagaimanapun, binatang buas jiwa di Yinyuetan bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh beberapa puncak Dou di elit. Saat berikutnya, keluarga Yu berusaha sekuat tenaga untuk tidak memikirkan hal-hal lain, dan berkata perlahan. Ya, mengikuti perintah Yu Kuan, Yu Jin dan Yu Yin semuanya setuju, dan segera membawa pengawal rumah bersamanya. Di atas sebuah batu, sosok kekar perlahan duduk di atasnya. Binatang buas jiwa di Yinyuetan sangat kuat. Aku khawatir itu hanya bisa diselesaikan dengan menunggu orang lain bergabung. Lei Si perlahan duduk di atas batu dan bergumam pelan. Jelas, Lei Si sudah memasuki aula Reflecting Moon, tetapi sayangnya, dia masih diusir oleh Azure Bull Tianmu. Bekas luka di tubuhnya adalah bukti terbaik. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Seketika, Lei Si tidak terburu-buru, dia langsung duduk di atas batu dan mengatur napasnya dengan tenang. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki Yinyuetan. Dan seperti yang dikatakan tiga kekuatan Lei Qingyu kepada Yinyuetan, beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya mengikuti mereka satu demi satu. Bagaimanapun, lokasi Yinyuetan tidak terlalu misterius, tetapi solusi King Yu Tianmu, kecuali ketiga orang ini, orang lain tidak tahu. Apakah itu Yinyuetan? Setelah beberapa saat, saya datang ke sini perlahan-lahan, beberapa orang kuat dengan kekuatan yang layak. Tatapan mereka sedikit beralih ke punggung Lei Si, dan ada dunia seperti asteris-asteris, kristal perak dan antimon transparan, dan bahkan permukaan air memantulkan pemandangan indah di langit.